Materi hari ini mengenai ragam dan karakteristik kebijakan pendidikan masyarakat, teman-teman sekalian. Jadi hierarki peraturan, teman-teman, pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada ketetapan MPR atau TAP MPR, kemudian yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, terus acap kali disebut dengan Perpu. Kemudian yang keempat adalah peraturan pemerintah, 5 peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan kemudian peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, kemudian yang sering teman-teman dengar mungkin adalah peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan, atau peraturan menteri yang lain. Nah, peraturan menteri ini status dalam hierarkinya biasanya sifatnya adalah delegasi, seperti itu ya. Jadi misalnya dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional, nanti biasanya ada poin yang akan lebih diatur lebih rinci dalam peraturan menteri. Nah, biasanya begitu. Kemudian teman-teman, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yakni karakteristik kebijakan. Nah, yang pertama yakni memiliki tujuan, teman-teman. Jelas, terarah, dan kontributif. Sebuah peraturan apapun itu pasti paling nggak memiliki 3 hal ini. Tujuannya jelas, tujuannya terarah, dan kontributif, termasuk dalam pendidikan masyarakat. Dalam peraturan-peraturan yang menaungi program pendidikan masyarakat, tentu peraturan tersebut harus kejelasan nama aturannya, kemudian sasarannya siapa, kemudian yang ketiga adalah kontributif, mengatur segala sesuatu. Tujuannya peraturan kan adalah mengatur supaya teratur. Begitu. Selanjutnya yakni memenuhi aspek legal formal. Nah, sebuah peraturan itu dibentuk secara konstitusional. Maknanya konstitusional apa? Maknanya adalah peraturan ini lahir dari proses konstitusi. Jadi kalau ada undang-undang misalkan, undang-undang itu harus diusulkan oleh DPR atau dari presiden, kemudian dibahas di badan legislasi dan lain sebagainya, sampai nanti terakhir disahkan melalui sidang paripurna untuk mengesahkan sebuah peraturan. Nah, itu gambaran besarnya saja ya teman-teman. Jadi memenuhi aspek legal formal. Kemudian yang kedua adalah legitimate. Legitimate itu maknanya adalah mewakili aspirasi. Jadi ketika ada peraturan yang dibuat itu harus mewakili lapisan masyarakat tertentu yang akan diatur. Di peraturan itu bisa dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh masyarakat. Selanjutnya yakni memiliki konsep operasional. Nah, ini yang juga tidak kalah penting. Memiliki panduan taktis lapangan. Yang kedua adalah jelas dan implementatif. Dalam sebuah peraturan itu kadangkala hanya bersifat umum saja. Pelaksanaan di lapangan itu butuh SOP yang jelas supaya dalam pelaksanaannya nanti tidak kebingungan di lapangan. Makanya biasanya akan ada juklak dan juknis istilahnya, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Pelaksanaan programnya bagaimana, teknisnya dalam mengelola program itu bagaimana. Biasanya akan ada peraturan turunan dari sebuah peraturan yang sifatnya lebih umum ke lebih khusus untuk pengaplikasian yang ada di lapangan. Selanjutnya dibuat oleh yang berwenang. Jadi peraturan secara umum itu yang dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat, dalam konteks ini adalah masyarakat Indonesia, tentunya harus dibuat oleh yang berwenang. Yang berwenang itu siapa? Untuk undang-undang itu diusulkan oleh presiden atau pejabat wakil rakyat kita di DPR. Nah, basisnya apa? Basisnya harus kajian akademis. Karena kalau basisnya hanya politik saja, tentu biasanya tidak
tidak memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, dan itu sangat berbahaya sekali bagi kelangsungan kehidupan manusia. Karena tanpa kajian akademis tentu peraturannya tidak bisa substansional, jadi tidak bisa secara matang dibuat begitu. Yang kedua adalah disahkan secara politik, seperti yang saya sampaikan tadi, digodok, diolah dalam badan legislasi, di DPR, bisa diusulkan oleh Presiden maupun oleh DPR sendiri, untuk peraturan yang berupa undang-undang ya, kalau peraturan yang lain menyesuaikan saja. Kemudian dihasilkan dengan proses yang benar, yang sah gitu. Selanjutnya yang tahap selanjutnya ya dapat dievaluasi. Nah, evaluasinya apa? Konteksnya adalah konteks waktu. Kadang-kadang peraturan sudah tidak eranya sudah berubah, sasarannya sudah berganti, kebermanfaatannya sangat sempit. Nah, itu bisa dievaluasi. Makanya beberapa kali ya teman-teman mungkin menyadari teman-teman di sini dulu BP Paudikmas atau P2 Paudikmas ya, itu kan berganti-ganti nama sekali, berganti nama-nama beberapa kali seingat saya. Pertama itu dulu namanya adalah PLSPU, Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga, dulu masih dinaungi oleh di Kementerian Pemuda dan Olahraga, itu sekitar tahun 90-an mungkin. Kemudian berubah lagi menjadi PAUDNI, Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal. Kemudian berubah lagi menjadi PAUDikmas sekarang, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Nah, berubahnya nama-nama itu kan tidak berubah ujuk-ujuk berubah begitu saja, tetapi ada dasar hukumnya. Nah, dasar hukumnya tentu dari peraturan, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah atau apapun yang melandasi berubahnya juga. Jadi seiring perubahannya peraturan, pelaksanaan teknis di lapangan, badan-badannya, dirjennya tentu juga berubah. Itu yang mungkin bisa teman-teman rasakan selama ini yang ada di pendidikan masyarakat. Dirjen kita juga beberapa kali berubah, yang menaungi kita juga beberapa kali berubah. Nah, itu dinamika dalam sebuah peraturan yang tentunya maknanya itu tadi, sebuah peraturan dapat dievaluasi tergantung konteks waktunya, konteks bermanfaatannya, dan konteks sasarannya. Nah, selanjutnya ini memiliki sistematika, teman-teman. Efektif, efisien, keberlanjutan, memiliki struktur aturan yang kuat. Jadi meskipun tadi peraturannya berubah, tetapi bermanfaatannya tidak berubah untuk mengatur masyarakat supaya teratur dan lain sebagainya. Dan tentu sistematika yang efisien, efektif ini basisnya tadi juga memiliki basis kajian akademis yang kuat. Nah, dalam sebuah kajian akademis itu selain untuk mendeskripsikan sebuah keadaan, tapi juga meramalkan fungsinya. Itu kan salah satu fungsi dari riset ya, atau penelitian yang biasa dilakukan oleh akademisi, yakni memprediksi di masa depan nanti keadaan pendidikan itu seperti apa sih, atau keadaan sosial kita seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi teman-teman, yakni karakteristik kebijakan secara umum, termasuk juga kebijakan mengenai pendidikan masyarakat. Nanti ke depan teman-teman akan mengkaji beberapa peraturan atau konteks program pendidikan masyarakat, dianalisis dengan sebuah kebijakan. Nanti teman-teman akan banyak prakteknya mata kuliah ini, karena 4 SKS dan hampir semuanya itu adalah mata kuliah yang praktek. Jadi teman-teman akan lebih banyak berpraktek. Untuk itu teman-teman